terletak di Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah yaitu 293.297 hektar. Berbatasan langsung dengan Pulau Nusa Kambangan. Untuk batas-batas Kelurahan Tegal Kamulyan, pada sisi utara yaitu Kelurahan Mertasima, selatan yaitu Cilacap, barat yaitu Kelurahan Sidakaya, Sidanegara, Gunung Simping, Kebun Manis, dan Gumilir, dan timur yaitu Samudra Indonesia. Untuk kelompok umur, pada rentang usia 0 sampai 15 tahun terdapat 7.337 jiwa, usia 16 sampai 65 tahun yaitu 12.343 jiwa, usia 65 tahun ke atas yaitu 719 jiwa. Untuk tingkat pendidikan, kondisi penduduk mayoritas tamatan SMA atau sederajat dengan sejumlah 5.119 jiwa, lebih besar dibandingkan dengan pendidikan yang lainnya. Untuk gambaran khusus, berikut adalah peta sebaran lokasi pengambilan sampel. Dan yang berikutnya yaitu kondisi fisik sumur gali, terdiri dari 9 RW, pada yang pertama yaitu RW 3, dengan jumlah sumur gali 6, yang memenuhi syarat yaitu 5, dengan yang tidak memenuhi syarat yaitu 1. RW 4, jumlah sumur galinya hanya 1, dan itu memenuhi syarat. RW 6, yaitu jumlah sumur galinya 4 dengan memenuhi syarat 3 dan tidak memenuhi syarat 1. RW 7 dengan jumlah sumur gali 4 yang memenuhi syarat 2 dan tidak memenuhi syarat 2. RW 8 dengan jumlah sumur gali 6 yang memenuhi syarat 5 dan tidak memenuhi syarat 1. RW 10 jumlah sumur galinya 5 dan semua memenuhi syarat. RW 11 berjumlah 3 dan semua memenuhi syarat, RW 13 berjumlah 3 dengan semua memenuhi syarat, dan RW 16 berjumlah 5 dengan memenuhi syarat yaitu 3 sumur dan tidak memenuhi syarat yaitu 2. Untuk jumlah sumur totalnya ada 37 sumur, yang memenuhi syarat 30 sumur dan tidak memenuhi syarat yaitu 7 sumur. Berikut adalah hasil pemeriksaan kondisi fisik sumur gali, di mana dari 16 opsi variabel pemeriksaan kondisi fisik sumur gali yang menjadi prioritas masalah yang banyak ditemui di sumur gali yang saya teliti yaitu pada sumur gali tidak berjarak lebih dari 10 meter dari kandang ternak atau kotoran ternak, sumur gali berjarak 10 meter dari septic tank milik sendiri dengan orang lain, dan lantai dibuat agak miring ke arah saluran pembuangan. Berikut adalah kondisi kesehatan lingkungan Kelurahan Tegal Kamulyan. Dan selanjutnya itu kondisi sanitasi sumur gali dari 9 RW, dari RW 3 sampai 16, dari total 37 sumur gali yang diperiksa kondisi sanitasinya, yang memiliki tingkat pencemaran resiko rendah yaitu 8 sumur, pencemaran resiko sedang yaitu 16 sumur, pencemaran dengan resiko tinggi yaitu 11 sumur, dan pencemaran amat tinggi yaitu 2 sumur. Dan yang selanjutnya yaitu kualitas air sumur gali yang berupa parameter fisik, yaitu suhu. Dari ke-9 sampel, semua suhu air dan suhu udara memenuhi syarat. Berikut adalah hasil inspeksi sanitasi sumur gali. Berdasarkan hasil inspeksi sanitasi, ditemukan 3 prioritas masalah yang didapati pada sumur gali yang saya periksa, yaitu jarak jamban kurang dari radius 10 meter dari sumur gali. Terdapat sumber pencemaran lain pada radius 30 meter, dan perlakuan penggunaan ember atau tali timba yang memungkinkan terjadinya pencemaran. Selanjutnya itu parameter kimia yang berupa pH. Dari ke-9 sampel air sumur gali, semua memenuhi syarat pH normal, yaitu pada rentang 6,5 sampai 8,5. Ini yang selanjutnya itu parameter mikrobiologi atau coliform. Pada 9 sampel sumur gali, semuanya tidak memenuhi syarat, di mana baku mutu air bersih
yang dipersyaratkan berdasarkan Permenkes nomor 32 tahun 2017, yaitu maksimal 50 CFU per 100 mili. Akan tetapi, sampel yang saya periksa semua lebih dari 50 CFU per 100 mili. Yang kelima yaitu bab 5 pembahasan kondisi sanitasi sumur gali. Hasil penilaian inspeksi sanitasi dari 37 sumur gali yang memenuhi syarat yaitu pada resiko pencemaran rendah, yaitu berjumlah 8 sumur atau 22%. Dan tidak memenuhi syarat yaitu pada pencemaran sedang 16 sumur dengan persentase 43%, tinggi 11 sumur dengan persentase 30%, dan amat tinggi yaitu 2 sumur 5%. Aspek sanitasi yang banyak menjadi permasalahan yaitu pada jarak jamban dengan sumur yang kurang dari 10 meter dan sumber pencemar lain serta perilaku pengguna dalam penggunaan ember timba yang diletakkan sembarangan tempat yang kemungkinan dapat mencemari air sumur jika digunakan. Upaya perbaikan kondisi sanitasi sumur gali perlu dilakukan dengan meminimalisir sumber pencemaran dan perilaku pengguna yang dapat menjadi faktor tercemarnya air sumur, atau dilakukan desinfeksi terhadap air sumur gali menggunakan kaporit atau klorin diffuser. Kondisi fisik sanitasi sumur gali. Hasil pemeriksaan kondisi konstruksi sumur gali terdapat 30 sumur yang sudah memenuhi syarat dan 7 sumur yang tidak memenuhi syarat. Dari segi konstruksinya, konstruksi sumur gali yang tidak memenuhi syarat dikarenakan skor penilaiannya kurang dari 56 sampai 100%. Sedangkan untuk mencapai konstruksi yang baik yaitu 56 sampai 100%. Sumur yang tidak memenuhi syarat tersebut mayoritas terdapat permasalahan pada kondisi dinding sumur, bibir sumur, lantai sumur, dan saluran pembuangan air limbah yang rusak dan tidak layak fungsi. Permasalahan ini dapat diatasi dengan perbaikan konstruksi sumur gali agar lebih baik lagi sesuai dengan syarat kesehatan yang dianjurkan agar tidak mempengaruhi kualitas air yang dihasilkan. Kualitas air sumur gali, yaitu parameter fisik berupa suhu, suhu air, dan suhu udara pada sampel yang diperiksa semua memenuhi syarat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan air, keperluan sanitasi kolam renang Solus per Aqua, baku mutu untuk suhu air adalah kurang lebih 3 derajat Celcius dari suhu udara di titik tersebut. Untuk parameter kimia yang berupa pH, pengukuran pH dari 9 sampel semua memenuhi syarat. Berdasarkan Permenkes Nomor 32 Tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan air keperluan sanitasi kolam renang Solus per Aqua, baku mutu untuk pH air bersih yaitu berkisar antara 6,5 sampai 8,5. Dan hasil pemeriksaan pH air sumur berada pada rentang 6,6 sampai 7,5 dan artinya masih memenuhi syarat. Untuk parameter mikrobiologi yaitu total coliform, hasil pemeriksaan total coliform pada air sumur gali yang terdiri dari 9 sampel semua tidak memenuhi baku mutu dengan hasil yaitu 189 CFU per 100 mili dan lebih dari 200 CFU per 100 mili. Menurut Permenkes RI 32 tahun 2017 tentang baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan dan keperluan higien sanitasi kolam renang, Solus per Aqua, dan permandian umum, baku mutu yang dipersyaratkan untuk total coliform yaitu 50 CFU per 100 mili untuk air bukan perpipaan. Upaya penyihatan atau treatment pada air sumur yang tercemar bakteri coliform yaitu dengan desinfeksi secara kimia menggunakan klor baik dalam bentuk tablet atau diaplikasikan dalam klorin diffuser. Bab 6. Simpulan dan saran. Kesimpulan. Kondisi sumur gali yang terdapat di Kelurahan Tegal Kamulian masih belum memenuhi syarat sanitasi. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi sanitasi sumur gali dari 37 sumur yang diperiksa yang memenuhi syarat yaitu pada risiko pencemaran rendah hanya 8 sumur.
dan tidak memenuhi syarat yaitu tingkat pencemaran sedang 16 sumur dan tinggi yaitu 11 sumur dan amat tinggi yaitu 2 sumur. Kualitas fisik air sumur gali di Kelurahan Tegal Kamulyan, suhu air dan udara memenuhi syarat dengan rata-rata suhu air 30 derajat Celcius dan suhu udara 31 derajat Celcius. Untuk kualitas kimia air sumur gali di Kelurahan Tegal Kamulyan, pada 9 sampel air sumur gali, 100% memenuhi syarat dengan kadar 6,5 sampai 8,5. Kondisi kualitas bakteriologis air sumur gali untuk total kaliform di Kelurahan Tegal Kamulyan belum memenuhi syarat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium pada semua air sampel sumur gali yang diperiksa yaitu lebih dari 200 CFU per 100 mili. Untuk saran bagi masyarakat perlu memperbaiki konstruksi sumur gali menjadi lebih baik lagi dengan memperhatikan dan mengupayakan perbaikan kondisi sanitasi sumur gali, serta dilakukannya disinfeksi sumur gali dengan kaporit secara manual atau menggunakan klorin dihilsar. Untuk bagi puskesmas, memberikan peningkatan penyuluhan kesehatan lingkungan secara intensif, terutama yang berkaitan dengan penyediaan air bersih, baik tentang sumur gali dan peranan air terhadap penularan penyakit, serta perlu adanya pemeriksaan kualitas air secara rutin, misalkan setiap 6 bulan sekali. Bagi peneliti, perlu dilakukannya penelitian sejenis tentang penyediaan air bersih pada musim hujan dan kualitas air sumur gali dengan tingkat risiko pencemaran rendah dan sedang. Berikut adalah dokumentasi penelitian. Terima kasih. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.